Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang, selamat bergabung dengan SMP PGRI 1 Ciawi. Perkenalkan anak-anak, Ibu adalah Ibu Kristi Hermila SPD. Ibu mendapat kepercayaan sebagai Wakasih Kurikulum dan juga mengajar bidang studi matematika. Anak-anak siswa baru SMP PGRI 1 Ciawi, pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan materi EPLS tentang pengenalan kurikulum dan cara belajar yang efektif. Kalian siapkan buku tulisnya, barangkali ada yang perlu poin-poin yang dicatat yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kurikulum yang digunakan di SMP PGRI 1 Ciawi yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan Permendikbud nomor 68 tahun 2013 tentang kompetensi dasar dan struktur kurikulum SMP MTS. Materi kurikulum 2013 dalam tahap pelaksanaan pembelajarannya meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sedangkan aspek penilaian meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Ibu akan sampaikan tentang waktu pembelajarannya. Waktu pembelajaran di SMP PGRI 1 Ciawi terbagi dua. Kalau sekarang untuk pembelajaran tatap muka dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan untuk pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, hari Jumat itu digunakan untuk pengumpulan tugas. Dan kegiatan ekstrakurikuler tetap dilaksanakan pada pembelajaran daring tapi secara online. Waktu pembelajaran tatap muka dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 14.40. Sedangkan untuk pembelajaran PJJ itu dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 12.30. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikulernya waktunya dapat menyesuaikan. Berikutnya yaitu tentang struktur kurikulum yang ada di SMP PGRI 1 Ciawi untuk tahun pelajaran 2021-2022. Bidang studi yang diajarkan terdiri dari 13 mata pelajaran dengan muatan lokal. Untuk kelompok A itu ada PAI Pendidikan Agama Islam dengan bobot 3 jam pelajaran, PPKN 3 jam, Bahasa Indonesia 6 jam, Bahasa Inggris 4 jam, Matematika 5 jam, IPA 5 jam, dan IPS 4 jam. Kemudian untuk kelompok B-nya terdiri dari Seni Budaya 3 jam, PJOK 3 jam, Prakarya 2 jam, Bahasa Sunda 2 jam, dan muatan lokal pilihannya itu ada TIK 1 jam pelajaran dan BTQ 1 jam pelajaran. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan di SMP PGRI 1 Ciawi terdiri dari 12 bidang. Di antaranya ada pramuka, volleyball, karate, basket, pencaksilat, futsal, marching band, seni tari, paduan suara, PMR, paskibra, dan rohis. Itu yang termasuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, anak-anakku, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini nanti kalian boleh memilih, ya. Kecuali pramuka. Pramuka itu wajib setiap siswa baru dari kelas 7, 8, 9 wajib mengikuti kegiatan pramuka.
Sedangkan ekstrakurikuler yang lainnya, kalian juga nanti boleh memilih mana bidang-bidang yang memang betul-betul kalian kuasai di antara yang 12 tadi ya. Selamat bergabung nanti di dalam kegiatan ekstrakurikuler SMP PGRI 1 Ciawi. Berikut tentang tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMP PGRI 1 Ciawi, yaitu guru-guru yang akan mengajar kalian ya dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Itu jumlah gurunya ada 28 orang. Nanti kalian harus kenal semua dengan guru-guru tersebut ya. Kemudian untuk tenaga kependidikannya ada yang sebagai tata usaha, kemudian perpustakaan atau disebut dengan pustakawan, kemudian juga ada di laboratoriumnya, dan K7 itu nanti berjumlah 11 orang. Itu jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan yang ada di SMP PGRI 1 Ciawi, kurang lebih ada 39 orang. Baiklah anak-anakku, setelah Ibu menjelaskan tentang pengenalan kurikulum, sekarang materi selanjutnya yaitu tentang cara belajar efektif. Apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya game itu membuat anak-anak sekarang ini menjadi malas untuk belajar. Nah, sekarang Ibu akan berikan bagaimana cara belajar yang lebih efektif. Baiklah anak-anak, berikut akan Ibu berikan tips-tips belajar yang lebih efektif ya. Pertama, bisa dengan belajar kelompok, kemudian rajin membuat catatan atau intisari pelajaran, membuat perencanaan yang baik. Yang keempat, disiplin dalam belajar, belajar dengan tekun. Kemudian yang keenam, jujur dalam mengerjakan ulangan, jangan malu untuk bertanya, kemudian selalu mengulang pelajaran yang diajarkan. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Kemudian bisa juga dengan metode imitasi, trial dan error. Kemudian sering-seringlah praktis atau latihan, menggunakan media dan sumber yang relevan. Kemudian ikuti kegiatan ekskul dan mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tips-tips yang Ibu berikan tadi ya, kurang lebih ada 15 tips. Berikut akan Ibu jelaskan beberapa tips, di antaranya belajar kelompok. Kalian tahu kalau belajar kelompok itu adalah belajar yang ditemani oleh teman kita sendiri, berada di rumah sendiri, sehingga bisa lebih santai. Akan tetapi belajar kelompok juga sebaiknya ditemani oleh orang yang lebih pandai ya, supaya kita juga bisa ketularan pintar. Kemudian yang kedua, tips yang kedua yaitu membuat perencanaan yang baik ya. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Kemudian, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika ya, maka kita harus banyak-banyak berlatih, mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman ya. Kemudian metode imitasi itu juga merupakan salah satu tips belajar yang harus kita tahu. Nah, metode imitasi itu yaitu proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui proses imitasi atau meniru ya. Biasanya metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya ya. Misalkan melafalkan kata, kemudian meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi.
Dari tips-tips yang Ibu berikan tadi, ada beberapa lagi yang perlu Ibu terangkan, yaitu trial and error, ya. Manusia juga belajar dari eksperimen. Eksperimen pribadi, ya. Dia akan berusaha secara mandiri dan memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun beberapa kali juga mencoba untuk melakukan kembali. Sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Kemudian tips berikutnya yaitulah sering-sering praktis. Praktis itu adalah latihan. Latihan itu merupakan kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Ya. Kemudian menggunakan media dan sumber yang relevan pun sangat penting, ya, untuk mencari hal-hal yang terkait yang kita pelajari. Dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada, kita bisa mencarinya. Tapi juga bisa dibantu dengan menggunakan internet, koran, dan buku lain serta majalah, dan apa saja yang bisa digunakan sebagai media atau sumber yang relevan. Yang terakhir dari tips yang akan Ibu sampaikan yaitu mohon bimbingannya, ya. Anak-anakku sekalian, segala usaha kita yang terakhir itu adalah doa, ya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi yang dapat Ibu sampaikan tentang pengenalan kurikulum dan cara belajar yang efektif. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.